Cara Tuhan menolong orang percaya yang sedang bergumul dengan berbagai macam masalah adalah cara yang unik dan belum tentu sama dari pengalaman satu orang dengan pengalaman yang lainnya. Ada kalanya Tuhan menolong dengan cara menenangkan pribadi yang mengalami kesulitan berat itu. Ada kalanya Tuhan menenangkan badai di dalam hati orang itu. Baru setelah itu dia menenangkan badai yang ada di luar dirinya sendiri. Tetapi tidak jarang pula Tuhan bukan saja menenangkan orang yang bergumul dengan banyak masalah, tetapi Tuhan juga menunjukkan kemenangannya atas musuh. Sehingga bisa saja Tuhan juga memakai caranya di dalam kedaulatannya untuk menyudahi musuh-musuh yang menyerang orang-orang percaya. Kejahatan-kejahatan yang merusak kehidupan orang percaya itu, atau masalah-masalah dan beban berat yang menindih orang itu. Ini cara kedua yang Tuhan bisa pakai pula, yaitu Dia menyudahi. Dia yang bangkit melawan dan menyerang musuh-musuh yang dihadapi oleh orang percaya. Dia juga bangkit menyudahi dan menghabisi segala beban yang menindih orang yang kepayahan dan tidak berdaya. Tapi cara Tuhan adalah cara yang unik dan kita tetap perlu tunduk di bawah caranya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dari Mazmur 94 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Sebagaimana nuansa Mazmur 94 yang menegaskan tentang pemahaman Allah sebagai hakim bumi yang membalaskan kejahatan orang-orang yang fasik, yang berbuat tidak benar di hadapan Tuhan dan meremehkan atau menganggap Tuhan itu tidak ada. Cara Tuhan ini di dalam Mazmur 94 dengan tegas di dalam tiap bagian-bagian ayatnya mau mengajarkan kepada kita satu sisi tegas Tuhan di dalam menolong orang percaya. Sebagaimana Tuhan menolong tidak melulu dengan menenangkan atau membuat kita bisa siap menghadapi masalah, tetapi juga Tuhan bisa menolong dengan menyudahi atau menghabisi masalah itu. Dan inilah yang menunjukkan akan kepiawaian dan kedaulatan Allah sebagai Sang Maha Penolong itu. Sehingga pemazmur di sini dengan satu keyakinan bertanya dengan lantang, siapa yang bangkit bagiku melawan orang jahat, dan siapa yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan. Bangkit dan tampil, inilah sebenarnya sosok Tuhan yang dinantikan oleh pemazmur. Dan ini menjadi sebuah keyakinannya, yaitu keyakinan bahwa kalau bukan Tuhan yang menolongnya, maka dia akan ada di tempat yang sunyi. Kata tempat sunyi ini digunakan dalam bahasa Ibrani dumah, atau berkaitan dengan satu kata lain damah, yang artinya adalah sebuah tempat sunyi kematian. Bukan sekedar sunyi tanpa suara, tapi sebuah sunyi kegelapan yang pekat, yang penuh dengan kebinasaan. Sehingga dengan sebuah keyakinan, pemazmur mengatakan hanya Tuhan sajalah yang dapat menolongku. Kalau bukan Tuhan yang tolong, maka aku akan ada di lembah kematian itu. Aku akan binasa. Mazmur hari ini, bagian ayat 16-17 ingin mengajarkan kepada kita
untuk juga menyandarkan hidup kita kepada kuasa Tuhan yang punya cara yang ajaib untuk mengatasi musuh-musuh dan segala kendala di dalam kehidupan kita. Sang Maha Penolong itu juga bisa bangkit dan tampil membela kita orang-orang percaya yang tidak berdaya dan mengakui ketidakberdayaan itu. Dan ketika Sang Maha Penolong itu bangkit dan tampil, maka Ia akan membuat musuh-musuh kita itu menjadi pudar dan buyar. Dengan satu tujuan, bukan sekedar kita merayakan sebuah kemenangan atas musuh, tetapi supaya kita makin percaya kepadanya. Dari tidak berdaya, kita menjadi makin percaya kepada Tuhan. Karenanya ketidakberdayaan kita seringkali justru dipakai oleh Tuhan menjadi jalan atau kendaraan agar kita makin mempercayakan hidup kepadanya. Karena satu hal yang pasti adalah bahwa tanpa Tuhan kita hampa dan binasa. Tanpa Tuhan, kita hanya debu, kita hanya kosong, kita tidak berarti apa-apa, dan kita binasa karena yang menghembuskan nafas kehidupan itu Allah kita, dan itu yang membuat kita bisa hidup. Tanpa Tuhan kita hampa dan binasa, tapi bersama Tuhan kita tertempa, yang berarti kita dilatih oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan lewat pergumulan-pergumulan yang ada, lewat tantangan yang berat, lewat tentangan yang terjadi, agar tempaan yang Tuhan lakukan untuk kita menjadikan kita dewasa, bukan binasa. Sebagaimana pemazmur dengan sebuah keyakinan bahwa hanya Tuhan saja yang menolong aku, kalau tidak aku ada di lembah kematian, di tempat kematian itu aku ada dalam kebinasaan. Marilah bersama juga dengan pemazmur ini kita punya keyakinan demikian, bahwa satu-satunya penolong kita yang dapat kita andalkan bukan manusia, bukan segala macam metode, bukan segala macam cara yang kita buat, yang kita pikir itu terbaik, tetapi satu-satunya penolong yang dapat kita andalkan adalah Tuhan kita, Allah Bapa Surgawi yang penuh kasih, Yesus Kristus penebus yang menjadi juru selamat dan penyelamat kita, dan Roh Kudus yang menolong dan menghibur kita, memberi ketenangan, memberi kemenangan oleh Roh-Nya yang menginsyafkan kita agar kembali kepada Tuhan. Karena itu, tetaplah hidup bersama dengan Tuhan agar kita makin ditempa oleh-Nya dan makin menjadi dewasa. Karena tanpa Tuhan kita hampa dan binasa, bersama Tuhan kita tertempa dan jadi dewasa. Selamat ditempa dan didewasakan oleh Tuhan kita melalui segala macam pergumulan hidup kita. Amin.